seekor macan putih. Bocah tersebut bergaya layaknya seekor macan sambil mengaum. Usut punya usut, rupanya bocah tersebut hanya berpura-pura demi menghindari tilang. Kasir minimarket di Minahasa Selatan dianiaya orang tak dikenal. Rekaman CCTV memperlihatkan beberapa pemuda memukuli kasir sebuah minimarket, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Belum diketahui pasti apa motif pemukulan tersebut. Dalam video itu tampak seorang pria berkaos putih menghajar kasir dengan membabi buta. Lantas tak lama kemudian beberapa teman pria tersebut mendekat dan diduga ikut memukuli korban. Harimau nak kan? Harimau putih. Takut ditilang, bocah pura-pura kesurupan macan putih. Ada-ada saja kelakuan warganet zaman now. Karena takut ditilang, seorang bocah asal Sumatera Selatan mendadak kesurupan seekor macan putih. Bocah tersebut bergaya layaknya seekor macan sambil mengaum. Usut punya usut, rupanya bocah tersebut hanya berpura-pura demi menghindari tilang. Bukan hanya bocah saja, rupanya pura-pura kesurupan juga dilakukan seorang pria dewasa yang juga mengaku-ngaku dirasuki oleh Panglima Kumbang agar terhindar dari tilang polisi juga. Ini siapa dulu? Ini aku nih, dirasuki nih, Panglima Kumbang, tahu gak? Hah? Aku dicuri Panglima Kumbang. Kalau kamu mau. Longsor di pemakaman memunculkan kafan. Sebuah video memperlihatkan pemandangan memprihatinkan sekaligus membuat bulu kuduk merinding. Dalam video yang diunggah di laman sosial, terlihat sebuah makam di Bandung mengalami longsor, sehingga terlihat beberapa kain kafan terlihat keluar dari dalam tanah. Menurut informasi yang beredar, terdapat 10 makam yang mengalami longsor di kawasan Depok, Jawa Barat. Longsor di tanah kuburan ini disebabkan oleh curah hujan yang lebat dan berlangsung non-stop seharian, membuat tanggul Sungai Cilimus jebol. 10 makam yang jadi korban, 7 diantaranya mengalami kerusakan, sementara 3 makam masih bisa diperbaiki. Sosok menyeramkan saat pengajian. Sosok aneh tiba-tiba muncul saat orang-orang duduk bersila sambil membaca sholawat. Video tersebut direkam oleh seorang pria ketika sedang menghadiri acara sholawatan. Tidak diketahui di mana lokasinya dan kapan video ini diambil, tapi yang jelas berdasarkan rekaman yang ramai di media sosial, terdengar bagaimana sang perekam menyebutkan sosok tak kasat mata itu beberapa kali, sebelum akhirnya wujud astral itu hadir dan terlihat dalam kameranya. Sepertinya terlihat seorang wanita berbaju putih dan berambut panjang. Sosok astral tersebut adalah makhluk tak kasat mata yang sering diceritakan dari mulut ke mulut. Saya sendiri belum pernah lihat seumur hidup tentang sosok-sosok seperti itu, sosok-sosok astral. Tapi saya di agama saya itu ada di Quran dan hadis itu mengimani hal-hal gaib. Kotak amal dibongkar begal. Aksi kejahatan lain yang juga nggak kalah hebohnya terjadi di kawasan Bekasi pada Senin 3 Oktober kemarin. Kali ini yang menjadi target pencurian adalah sebuah kotak amal di masjid. Dari video yang diunggah di media sosial, sang pencuri sengaja mendorong kendaraan roda 2-nya di sebuah masjid dan berhenti tepat di depan kotak amal. Lalu pura-pura berdiri sambil seolah ingin meletakkan uang ke kotak amal. Pria tersebut langsung beraksi ketika suasana sekitar dirasa sudah sepi, yang akhirnya berhasil membobol gemboknya. Seketika gembok terlepas dan lembar demi lembar uang kertas dipindahkan ke jok motor. Entah berapa lembar uang kertas yang berhasil dibawa pulang,
karena ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena identitasnya berhasil ketahuan dari video CCTV. Kotak amal dicuri sama begal, itu sih udah kebangetan banget karena kan emang itu orang-orang udah naruh di situ untuk zakat, untuk infak, untuk pemberian ke masjid tersebut dan dicuri, itu kelewatan banget sih. Pasutri lansia tewas di dalam rumah bersimbah darah. Miris, orang tua yang seharusnya menikmati hari tua ditemukan tewas mengenaskan. Kejadian ini membuat heboh warga Kabupaten Lebak dengan peristiwa pembunuhan di Kampung Nanggerang, Desa Haur Cipanas, Kabupaten Lebak. Korban bernama Barnas 60 tahun yang dikenal bos kayu dan istrinya Onah 58 tahun. Meregang nyawa dengan luka sabetan senjata tajam di sekujur tubuhnya. Menurut anak korban, dirinya mendapat kabar dari salah seorang karyawan sang ayah bahwa kedua orang tuanya sudah meninggal dunia Selasa pagi. Selama ini anak-anak korban tinggal di luar kota dan hanya orang tuanya saja yang tinggal di rumah tersebut. Menurut polisi, tak ada barang berharga yang hilang dan motif pembunuhan masih dalam pemeriksaan saksi-saksi. Kejadian ini terjadi sekitar tengah malam atau subuh, dan diketahui oleh salah satu saksi yang menjadi orang korban sekitar jam 20. Terakhir komunikasi sama bapak kapan? Jam 12 Malam tadi. pagi, siang Kemarin siang. mau bayar kayu katanya. Sakit hati pria aniaya selingkuhan istri. Seorang warga di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur menganiaya pria selingkuhan istrinya dengan senjata tajam. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria bernama Chandra, warga Desa Jatimulyo, Lumajang, dibantu warga menuju sebuah mobil untuk dibawa ke rumah sakit. Korban mengalami luka parah pada bagian tangan dan punggung akibat sabetan senjata tajam. Tak butuh waktu lama, pelaku dengan inisial KH langsung diringkus oleh polisi. Pelaku mengaku nekat membacok karena emosi mengetahui korban memiliki hubungan asmara dengan istrinya selama 1 bulan terakhir. Kemarahan pelaku semakin memuncak kala korban terus berulah saat bertemu. Tak pikir panjang, korban yang melintas di depan rumah pelaku langsung dianiaya hingga alami luka parah di punggung.